Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Politik POL 21. Hari ini kami akan mempresentasikan UAS kami tentang ancaman liberalisme dan neoliberalisme di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya Andini Johau, Dinda Bunga, Indri Rosmawati, Leonita Anggun, dan Raina Syafa. Selanjutnya kita akan masuk dalam penjelasan mengenai apa itu liberalisme dan neoliberalisme yang akan disampaikan oleh Raina Syafa. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai liberalisme dan neoliberalisme, maka ada baiknya kita melihat terlebih dahulu tentang penjelasan liberalisme dan neoliberalisme. Jadi liberalisme itu adalah pendekatan yang menekankan kepada individu. Liberalisme mempercayai bahwa pemerintah itu tidak perlu mengatur ataupun mengintervensi setiap aspek ataupun segi kehidupan para individunya. Liberalisme juga memiliki kepercayaan bahwa peran pemerintah itu harus dibatasi dalam kehidupan pribadi warganya. Dalam liberalisme juga sebetulnya hampir sama dengan neoliberalisme dalam hal mekanisme bekerjanya pasar, yang dimana liberalisme itu sepakat jika pasar atau market itu tidak lagi sebenarnya dibutuhkan untuk diintervensi oleh negara. Oke, jadi setelah kita membahas mengenai liberalisme, sekarang kita akan beralih ke neoliberalisme. Neoliberalisme itu adalah pandangan yang mempercayai bahwa intervensi pemerintah terhadap pasar itu harus dikurangi. Neoliberalisme juga merupakan turunan dari classical liberalism dan liberalism. Neoliberalisme itu menitikberatkan pada prinsip free market dalam ekonomi. Dan neoliberalisme itu berkembang pada tahun 1990-an. Dan presiden seperti Ronald Reagan, Bill Clinton, itu mereka sangat kental dengan pendekatan neoliberalisme ini. Oke, nah jadi di awal tahun 1990-an, neoliberalisme itu dianggap salah satu paradigma politik yang mampu memasuki pola pikiran pasar di China. Dan China yang negaranya itu sangat mendominasi pada pasar, kemudian terjadi perubahan yang signifikan. Ya, selanjutnya, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Leonita Anggun. Nah, Indonesia itu kan negara yang berideologi Pancasila, maka terdapat anggapan bahwa paham liberalisme atau ideologi liberalisme ancaman terhadap budaya-budaya Indonesia. Ancaman tersebut meliputi yang pertama itu westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang kedua adalah hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghargai pengemis, pengamen, dan sebagainya. Nah, yang keempat, pergaulan bebas. Dan pusat statistik tahun 2013, angka kenakalan remaja di Indonesia itu mencapai 6.325 kasus, sedangkan pada tahun 2014 hanya mencapai 7.007 kasus, pada tahun 2015 mencapai 7.762 kasus. Artinya dari tahun 2013 sampai 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,7%. Kasus tersebut terdiri dari berbagai kasus kenakalan remaja, di antaranya salah satunya adalah pergaulan bebas. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Indri. Nah, setelah tadi Leoni membahas tentang liberalisme, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang neoliberalism. Awalnya kita akan meliti dulu sebenarnya apa itu neoliberalism lebih mendalam.
para pengusung dari neoliberalism sendiri percaya bahwa paham ini merupakan satu-satunya jalan menuju kemakmuran dunia, karena di dalamnya terjamin kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara yang akan terus berkembang menurut mereka. Namun kenyataannya tidak seperti itu, sehingga kemudian neoliberalism sendiri mengundang beberapa kontra karena dituding sebagai sumber kehancuran berbagai aspek kehidupan. Nah, paham neoliberalism ini sendiri mengontrol peran negara dalam segala aspek, sehingga lebih lanjut lagi, paham ini seperti terlihat meragukan akan adanya peran negara. Selain itu juga, paham ini menekankan beberapa poin utama seperti pasar sebagai penguasa, privatisasi BUMN, pembatasan APBN, deregulasi pasar, dan lain sebagainya. Menurut neoliberal, segala hal yang menghalangi ekonomi harus dicabut. Alhasil, peraturan-peraturan pemerintah akan kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan bahkan kedaulatan nasional sangat mungkin untuk dihapuskan karena dituding menghambat perkembangan ekonomi. Nah, tetapi pertanyaan pentingnya di sini, apakah benar neoliberalism menjadi ancaman untuk nilai budaya Indonesia dan juga pasar Indonesia? Neoliberalism sendiri muncul dengan memandang bahwa keuntungan pribadi adalah segalanya. Dengan adanya neoliberalism, tingkat kesenjangan masyarakat domestik atau global mengalami peningkatan tajam. Maka dari itu, neoliberalism sendiri sangat bertubrukan atau bertentangan dengan kebudayaan Indonesia yang menghormati nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan sikap gotong royong. Kemudian, neoliberalism ini menjunjung tinggi pasar bebas, di mana perusahaan-perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan berbagai bahan dan tenaga kerja yang melimpah dengan harga yang murah. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih tinggi. Akibatnya, kedaulatan negara semakin terkikis dengan berkuasanya para konglomerat, yaitu perusahaan-perusahaan multinasional ataupun transnasional, karena kekuasaan berada di tangan pemilik modal terbesar. Sehingga sebagian besar dari negara-negara maju tersebut menguasai dunia. Sehingga kemudian yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin menderita. Akhirnya besar kemungkinan akan kehancuran pasar nasional atau Indonesia karena MNC atau TNC yang berkuasa tersebut dapat mendikte pasar, memanipulasi berbagai subsidi, dan bahkan memonopoli pasar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dinda Bunga. Selanjutnya, teori yang kami gunakan yaitu dari Milton Friedman yang merupakan seorang ekonom dari Amerika. Dalam teorinya, Milton Friedman sangat menganut neoliberal dan neoklasik, sehingga beliau termasuk ke dalam Chicago Boys atau mazhab Chicago School. Adapun teori atau pemikiran yang dikembangkan oleh Milton Friedman adalah teori kuantitas uang, yang mengatakan bahwa jumlah uang yang beredar sangatlah penting untuk dijaga kestabilannya karena keterkaitannya terhadap inflasi, agar tidak berdampak pada perekonomian. Kemudian, kelemahan dari teori kuantitas uang oleh Milton Friedman adalah yang pertama, dalam kenyataannya, perubahan jumlah uang yang beredar tidak selalu langsung berakibat pada perubahan penggunaan uang tersebut. Lalu yang kedua, teori ini mengabaikan pengaruh tingkat bunga terhadap pertumbuhan permintaan uang. Teori ini menganggap bahwa permintaan lebih disebabkan karena pendapatan, karena motivasinya adalah untuk transaksi, sehingga tidak ada hubungannya dengan tingkat bunga. Relasi antara teori dengan kasus menurut teori Milton Friedman adalah terciptanya keran impor yang terbuka yang dapat merusak pasar disebabkan oleh kegiatan impor yang terus meningkat, yang menyebabkan jumlah valuta asing yang ada menjadi menurun. Jumlah valuta asing yang menurun dalam suatu negara tersebut menyebabkan terjadinya apresiasi mata uang asing terhadap mata uang domestik, karena terjadi excess demand atau jumlah permintaan terhadap mata uang asing lebih tinggi daripada yang disediakan. Selain itu, ketika harga barang dalam negeri melonjak, maka masyarakat akan lebih memilih barang impor, yang harganya lebih murah, yang menyebabkan kebutuhan akan mata uang asing terus meningkat sehingga terjadi inflasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andini. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Seperti pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa paham liberalisme dan neoliberalisme
sangat berpegang teguh pada kepentingan individunya dan tidak setuju terhadap intervensi dari pihak manapun terhadap individu dan pasar. Dengan menganggap bahwa individu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan pasar dapat berjalan sendiri sebagaimana jalannya. Jika kita simpulkan, maka penggunaan paham liberalisme dan neoliberalisme ini tentu menjadi ancaman terhadap nilai-nilai budaya Indonesia. Kita tahu bahwa budaya Indonesia ini menjunjung tinggi kesatuan dan kerjasama antar sesamanya dibandingkan dengan kepentingan individualnya saja. Dan juga penerapan paham liberalisme dan neoliberalisme ini tentu bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, di mana adanya persatuan antar sesamanya. Next slide. Namun ada baiknya jika paham liberalisme dan neoliberalisme ini jika diterapkan dalam ekonomi Indonesia apabila dalam penanganan yang tepat. Jika penerapan paham liberalisme dan juga neoliberal benar-benar diberlakukan di Indonesia, maka pemerintah bisa tetap mengontrol pasar agar terbukanya keran impor tidak sampai menimbulkan kelebihan permintaan dan inflasi. Dengan beberapa kebijakan namun tidak sampai mengintervensi pasar terlalu dalam. Agar tidak terjadinya inflasi pun akibat dari terbukanya keran impor, maka tugas dari pasar itu sendiri yaitu mengontrol masuknya impor agar tidak berlebih. Next slide. Sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami kelompok 2 pamit undur diri dan terima kasih.